Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Ayo kita siapkan dulu bukunya dan kita mulai belajar bersama-sama. Pastinya sudah siap bukan? Ya anak-anak soleh dan soleha, kita berdoa sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keragaman di sekitar kita. Pada pelajaran pendidikan Pancasila, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, memperkenalkan diri sendiri dan teman. Yang kedua, menjelaskan keragaman di sekitarnya. Yang ketiga, menjelaskan cara menghargai keragaman. Yang keempat, menerapkan sikap menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi tujuan dari pembelajaran kita. Anak-anak hebat, kita dapat memperkenalkan identitas diri sendiri atau teman kita. Kita lihat dulu ya, itu sudah mempersiapkan di literasi. Di literasi, Bu Guru sudah menuliskan perkenalkan diri. Kita dapat memperkenalkan identitas diri sendiri atau teman kita. Identitas diri adalah ciri-ciri khusus yang kita miliki. Ciri fisik termasuk identitas diri. Sebutkan ciri khusus dan temanmu dengan kata-kata yang santun. Jadi, kita harus berbicara santun dan sopan terhadap teman. Bagaimana cara kita untuk memperkenalkan diri dengan santun dan sopan? Yuk kita ke menu selanjutnya. Di materi pertama, kita sudah menuliskan bagaimana sih cara memperkenalkan diri. Di sini ada cara memperkenalkan diri. Oh, cara memperkenalkan diri, identitas diri, namaku. Nah, ini adalah contoh cara memperkenalkan diri. Namaku Salsa Putri, aku bisa dipanggil Salsa. Rambut dan panjang, kulitku kuning langsat, aku suka makan buah dan sayur. Aku punya tai lalat di pipi, hobiku membaca buku. Tadi adalah salah satu contoh cara memperkenalkan diri yang baik dan santun. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua. Di materi kedua, ini adalah contoh untuk memperkenalkan identitas teman. Teman semejaku bernama Nafa. Nafa selalu menggunakan tangan kirinya. Nafa adalah anak yang kidal, rambut Nafa lurus, warna kulitnya coklat, bentuk wajahnya bulat. Nafa seperti anak lainnya, ia selalu ceria dan energik. Nafa hobi bermain tangkis. Ini adalah salah satu contoh bagaimana cara kita memperkenalkan identitas teman kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga. Di materi ketiga, beliau akan menjelaskan tentang keragaman di sekitar kita. Apa sih arti beragam? Nah, ciri khas artinya tanda khusus. Ciri khas membedakan kita dari orang lain. Ciri khas yang berbeda-beda disebut beragam. Jadi, keberagaman itu adalah ciri khas yang khusus yang melekat pada diri kita. Selanjutnya, di sini Bu Guru sudah menuliskan beberapa jenis keragaman. Yang pertama, keragaman ciri fisik. Ciri fisik adalah ciri kita adalah diciptakan oleh Tuhan. Kita harus mensyukuri ciri fisik setiap orang berbeda-beda. Kita harus saling menghargai. Di sini sudah ada ciri fisik yang pertama. Karena fisik yang kita punya itu adalah pemberian dari Allah. Yang kedua, jenis keragaman dari tinggi badan. Tinggi badan adalah jenjang badan diri kita. Yang
artinya semua orang tidak sama, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang terus, ada yang besar. Itu adalah jenis-jenis dari keragaman fisik yang kita miliki, dan kita harus selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, karena semua orang diciptakan oleh Allah itu tidak sama, semua berbeda. Ada lagi contohnya yang jenis keragaman yang bentuk rambut. Bentuk rambut pun juga seperti itu. Ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang ikal. Itu adalah jenis keragaman yang manusia miliki. Selanjutnya, jenis keragaman dari warna rambut. Warna rambut itu ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang pirang. Semua jenis keragaman dari jenis-jenis keragaman dari jenis keragaman. Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang keragaman di sekitar kita. Di sekitar kita banyak sekali keragaman yang kita lihat. Apa sih arti dari keragaman? Keragaman artinya ciri khas, arti dari tanda khusus. Ciri khas membedakan kita dari orang lain. Ciri khas yang berbeda disebut dengan keragaman. Tadi adalah pengertian dari keragaman. Next, kita lanjut ke materi keempat. Di materi keempat, guru sudah menuliskan beberapa jenis keragaman. Di sana ada ciri khas tentang fisik, ciri khas jenis keragaman tentang rambut, tinggi badan, dan warna kulit. Jadi, setiap orang atau setiap individual itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Contohnya, ciri fisik adalah ciri tubuh kita adalah ciptaan dari Tuhan. Kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan ke kita. Ciri fisik setiap orang itu beda-beda, kita harus saling menghargai. Ingat ya anak-anak, semua yang diciptakan oleh Allah harus kita syukuri. Jadi apapun pemberian dari Allah itu harus kita syukuri, karena semua orang yang diciptakan oleh Allah tidak sama. Di sini Bu Guru sudah menjelaskan lagi, ada jenis keragaman tinggi badan. Tinggi badan adalah panjang badan kita sendiri. Tinggi badan kita berbeda-beda dengan orang lain. Kita harus tetap saling menghargai. Nah, jadi setiap makhluk ciptaan Allah itu diberikan sama Allah ciri khasnya masing-masing. Contoh, ada orang yang tinggi sekali, ada orang yang ukuran badannya sangat kecil, sangat besar. Nah, itu semua harus kita terima dan tidak boleh saling membeda-bedakan. Selanjutnya, ada jenis keragaman bentuk rambut. Jadi, bentuk rambut juga merupakan jenis keragaman dari setiap orang. Apa aja contohnya? Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang tidak memiliki rambut. Ya, jadi semua harus kita hargai. Setelah itu ada jenis keragaman tentang kulit. Kulit manusia, kulit kita berbeda-beda warna kulitnya. Ada yang coklat, ada yang putih, ada yang sawo mateng. Jadi meskipun berbeda-beda, warna kulit juga indah. Selanjutnya, kita masuk ke materi kelima, menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman dalam keluarga itu adalah salah satu contoh fisik yang harus
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kelima. Di materi kelima, Bu Guru sudah nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kelima, menghargai keragaman. Menghargai keragaman dalam keluarga, ciri fisik, hobi, atau makanan kesukaan dalam keluarga berbeda-beda. Keragaman adalah pemberian dari Tuhan. Bagaimana cara menghargai keragaman? Menghargai keragaman dalam keluarga, membantu anggota keluarga lain. Membantu adik mengambil mainan di rak yang tinggi. Kita dan adik akan hidup berdampingan. Oke, kita akan masuk ke materi kelima. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang menghargai keberagaman. Jadi tadi Bu Guru sudah bilang di materi keempat, jenis-jenis keragaman itu banyak sekali dan kita harus saling menghargai. Nah, apa saja yang harus kita hargai? Banyak sekali ya. Contoh salah satunya adalah keberagaman dalam keluarga. Keberagaman adalah pemberian dari Tuhan. Bagaimana cara menghargai keberagaman itu? Menghargai keberagaman dalam keluarga, membantu anggota keluarga lain. Nah, contohnya yang pertama, kita akan membantu adik kita mengambil mainan di rak yang tinggi karena badan kita lebih tinggi daripada adik. Selanjutnya, menghargai hobi dalam satu keluarga karena dalam satu keluarga itu memiliki hobi yang berbeda-beda. Contoh, hobi ayah dengan ibu. Hobi ibu lebih suka memasak sedangkan ayah hobinya lebih suka olahraga. Itu harus saling dihargai. Kenapa kita harus saling menghargai? Agar kita semua hidup rukun dalam keluarga. Next, selanjutnya kita akan masuk ke materi ke-6. Menghargai keragaman antar teman. Jadi, tadi sudah di materi kelima, kita sudah menghargai bersama keluarga. Sekarang kita akan menghargai keragaman antar teman. Jadi, semua teman kita itu semuanya sama, meskipun dalam fisik dari teman-teman kita tuh ada yang berbeda dari kita. Karena Allah sudah memberikan kita atau fisik yang berbeda-beda. Jadi bagaimana cara kita untuk tidak membeda-bedakan teman? Bermainlah tanpa membeda-bedakan teman. Bermain bersama lebih menyenangkan. Kalian dapat bergembira bersama, saling membantu dengan teman. Kita dan teman dapat saling membantu saat kesulitan. Saat kita sulit, siapa yang akan membantu kita? Nah, yang membantu kita adalah teman kita. Selanjutnya, kita harus menghindari sikap yang membeda-bedakan teman. Saling membantu akan meringankan beban, tidak merendahkan teman. Kita dan teman mempunyai kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Hindari sikap saling merendahkan dan saling menghargai satu sama lain. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh untuk hidup rukun. Sekarang untuk materi kita selanjutnya. Oke, kita akan kembali lagi ke menu pertama. Itu tadi adalah bagaimana cara kita untuk belajar keragaman. Nah, kita sudah masuk ke materi ke-6. Jelasan dari Bu Guru untuk menghargai keragaman antar saudara, antar teman, dan saling menghargai satu sama lain, cukupkan untuk hari ini. Dan selanjutnya kita masuk ke rangkuman.
Di sini Bu Guru sudah merangkum apa saja yang harus kita Nah, sekarang kita masuk ke materi ke-6 atau materi akhir, di mana di sini Bu Guru menjelaskan tentang menghargai keberagaman antar teman. Yang pertama, bermain tanpa membeda-bedakan teman. Yang kedua, bermain tanpa membeda-bedakan. Nah, sekarang kita masuk ke materi ke-6, mana kita harus menghargai keberagaman antar teman. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk tidak membeda-bedakan teman. Kita harus saling menghargai dulu satu sama lain, bermain sama teman, harus memilih-milih. Dan kita harus saling membantu jika ada teman kita yang merasa kesulitan. Hindari sikap yang membeda-bedakan teman, saling menghargai, dan akan saling menghormati satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk ke materi akhir. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang cara bagaimana menghargai keberagaman antar teman. Yang pertama, bermain tanpa membeda-bedakan teman. Yang kedua, bermain bersama lebih menyenangkan. Kalian dapat bergembira bersama, saling membantu dengan teman. Kita dan teman dapat saling membantu saat kesulitan. Hindari sikap membeda-bedakan teman, saling membantu akan meringankan beban, tidak merendahkan teman, dan kita dan teman mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hari ini itu saja yang bisa Ibu Guru jelaskan. Kita akan masuk ke rangkuman, di mana yang seperti Bu Guru jelaskan tadi, kita belajar tentang perkenalan diri, menjelaskan keragaman, menjelaskan cara menghargai keragaman, dan menerapkan sikap saling menghargai satu sama lain. Jadi, untuk anak-anak semua, bagaimana cara kita bersikap dengan orang lain, saling menghargai satu sama lain, itu semua sudah ada aturannya. Hari ini Bu Guru cukupkan pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.